Selamat sore rekan-rekan peserta PK Kota 2024. Selamat sore Mas Martin yang dari sejam yang lalu udah ada di Histeria ya, mendahului para peserta dan saya. Sore ini sesi pertama kita akan bahas sesuatu yang mungkin agak berbeda dari kelas-kelas yang lalu. Karena Mas Martin ini bidang ilmunya nggak ada yang sama teman-teman yang ada di sini ya. Jadi mungkin jadi menambah sesuatu yang sama sekali baru sejak kelas-kelas kita yang lalu-lalu. Saya akan perkenalkan dulu Mas Martin, ini aslinya orang Semarang, tapi di CV-nya nggak ditulis soal Semarang, jadi nanti biar cerita sendiri deh. Lengkapnya, Dr. Martin Suryajaya, SS-nya sarjana apa ini? Sarjana Sastra, Magister Hukum. Lahirnya, HUM itu humaniora, maaf saya ulang, Dr. Martin Suryajaya, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Tempat dan tanggal lahir, oh ya ada disebutkan, mengakui nih ya, Semarang 11 Maret 1986, mungkin ada yang sama tanggal lahirnya. Saat ini berdomisili di Jakarta. Tapi orang tua masih ada di Semarang sehingga masih bolak-balik Jakarta-Semarang. Riwayat pendidikan yang dicantumkan ketiganya strata 1, 2, dan 3 dari Sekolah Tinggi Filosofi Driarkara Jakarta. Jurusan filsafat ya, jadi linier semuanya. Calon profesor. Publikasinya banyak sekali, sangat produktif. Jadi kalau saya bacakan bisa-bisa setengah jam nggak selesai nih. Jadi dari buku ada 13 yang tercantum di sini. Di 2024 saja sudah terbit 2 buku, padahal ini baru bulan Mei. Bayangkan betapa produktifnya ya Bapak yang di sebelah ini. Untuk artikelnya banyak sekali di berbagai media. Juga penghargaannya ada juara pertama Sayembara Kritik Sastra, Dewan Kesenian Jakarta. Juara unggulan Sayembara Esai Sujoyono 2014. Kemudian ada disertasi terbaik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, ini terbaru banget ya 2024 dari alma maternya. Baik, prestasinya banyak banget tapi kayaknya enakan ngobrol sama Mas Martinnya langsung deh. Dan judul bukan malam, ini masih sore. Judul sore hari ini kelas kita adalah kecerdasan artifisial, kekayaan artifisial. Nah, Mas Martin ini kayaknya akhir-akhir ini menerbitkan publikasi ini kaitannya sama AI terus nih. Nah, kira-kira kenapa mungkin bisa diceritakan sedikit filosofi dan AI itu apa yang memicu kemudian kok produktifnya soal itu terus. Sebenarnya saya juga penasaran, nah kebetulan sekarang ketemu di sini bisa saya tanyain langsung di kelas ini. Silakan Mas Martin. Oh, sip. Salam kenal, saya Martin Surajaya dan tadi kaitan dengan AI sebetulnya kan ini satu isu yang 2 tahun 3 tahun terakhir ya udah mulai rame dibahas di Indonesia gitu dan apa namanya eksperimennya juga udah banyak gitu karena AI itu bukan hanya wilayahnya orang-orang komputer gitu, bukan hanya wilayahnya orang-orang yang paham coding gitu. Saya sendiri nggak paham coding ya, saya belajar ketika muncul AI segala macam ini coba ngulik sendiri dari internet, nonton YouTube gitu dan dari situlah kemudian saya mempelajari bahwa sebenarnya AI ini mudah banget didekati gitu ya dari dengan tools yang ada sekarang dan tidak membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri bukan orang yang punya komputer yang canggih-canggih seperti para peneliti AI gitu ya. Saya cuman biasa main game gitu ya. Komputer yang biasa dipakai untuk main game itu cukup untuk memproses satu kecerdasan buatan gitu dan dari situ muncul satu kemungkinan baru ya dalam mengeksplorasi seni kebudayaan kalau kita menggunakan perspektif AI gitu dan apa namanya itu sebenarnya latar belakang ya kenapa kemudian apa namanya AI itu begitu menarik di belakangan ini karena dia satu accessible dan dia bisa memberikan satu cara pandang baru dalam melihat kebudayaan. Nah, mungkin saya lanjut dengan pemaparan ini ya, Mbak ya, atau gimana? Ya, ya saya sendiri nggak apa-apa. Jadi ada di dalam pemaparan kali ini kan kita akan ngebahas sebenarnya keterkaitan antara AI dengan masalah ownership ya, masalah kepemilikan. Jadi ini satu isu yang
dalam diskursus AI itu banyak banget dibahas ya. Selain aspek teknologinya sendiri, tapi juga ada persoalan tentang bagaimana kemudian data. Jadi kalau kita tahu kan AI itu kan mesin yang dilatih dengan dataset ya. Dataset ini berupa kumpulan data, misalnya ratusan ribu lukisan di scan, dikumpulin, ditaruh satu Google folder. Nah mesinnya itu belajar dari situ, belajar dari ratusan ribu lukisan, lalu dia mengklasifikasikan berbagai jenis style itu dan dia melabelinya gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan ketika dia diminta bikin lukisan gaya impresionis dengan subjek kucing misalnya. Nah maka dia akan mengambil semua karya yang ada di label impresionis itu dan dia merge dengan datasetnya dia tentang kucing gitu. Maka keluarlah lukisan tentang kucing yang belum pernah ada di dunia ini, yang dilukis berdasarkan gaya impresionis. Nah itu kan style yang dilakukan cara bekerja AI ya. Nah itu tentunya menghasilkan satu problem ya, dibahas di banyak tempat sekarang adalah soal ownership terhadap karya yang dihasilkan oleh AI itu ada di siapa gitu. Apakah di si seniman yang bikin, yang karyanya diambil ke dalam dataset, ataukah di ownership itu atau kepemilikan itu ada di tangan mesin itu sendiri, si AI, ataukah di tangan para codernya, jadi orang yang memprogram AI itu. Nah itu satu isu yang menurut saya sekilas seperti isu teknis soal hukum ya, soal kepemilikan dan seterusnya. Tapi di balik itu ada satu hal yang sangat relevan dalam kaitan dengan masalah kebudayaan kita dewasa ini. Nah kita akan bahas di sini itu 3 hal ya. Pertama-tama soal personhood ya, tentang siapa sih yang dimaksud dengan subjek hukum gitu. Siapa yang bisa dikenai oleh dikenai status hukum di dalam pengadilan misalnya seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual itu apa, dan yang terakhir kita akan bicara tentang apa yang disebut sebagai public goods ya, barang milik bersama gitu, barang publik gitu ya. Nah kalau kita pakai kerangka umum acuan tentang hak cipta ya, hasil karya itu adalah bisa didaftarkan dengan hak cipta itu adalah hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Jadi orang itu menciptakan sesuatu, otomatis hak cipta ada pada orang yang menghasilkan. Nah yang menjadi problem adalah apa yang dimaksud dengan orang gitu ya. Karena di dalam hukum, di dalam masyarakat, kita sering menggunakan suatu istilah itu tidak secara harfiah ya. Yang dimaksud orang belum tentu artinya manusia. Karena ada yang juga disebut sebagai orang dalam pengertian subjek hukum yang bukan manusia, misalnya badan hukum ya. Nah ini kalau kita cek ya, misalnya pengertian tentang subjek hukum itu adalah sembarang entitas yang punya hak dan kewajiban. Jadi belum tentu orang ya, jadi belum tentu manusia gitu ya. Bisa juga suatu perusahaan, bisa juga suatu hal yang lain gitu ya. Nah maka disitulah dikenal antara pengertian yang jauh lebih longgar dari subjek hukum, bukan hanya sekedar manusia tapi juga bisa mencakup badan hukum tadi itu. Dan ini dari mana sebetulnya sejarahnya? Kalau kita bicara tentang orang dalam konteks hukum itu, sebetulnya kita bisa tarik itu jauh sekali ya. Yang disebut sebagai subjek hukum itu adalah sebetulnya apa yang dikenal dalam tradisi hukum sebagai legal fiction ya, fiksi hukum. Jadi kenapa sebuah perusahaan bisa dikatakan lahir, bisa dikatakan bangkrut, semua itu kan ditentukan oleh peraturan ya. Jadi segala macam hal yang kemudian disebut sebagai ada atau tidak ada itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran yang ada di peraturan itu. Jadi ini seperti fiksi sebetulnya. Seperti kita nulis novel, kita akan membuat satu dunia di mana di dalam dunia itu ada tokohnya yang Ontosoroh, ada tokoh si B, si C, dan seterusnya gitu ya. Nah, hukum pun sama ya. Sesuatu dijadikan subjek hukum, artinya bisa dikenai dan mengenai tindakan hukum, itu karena dia difiksikan gitu. Dia dianggap ada gitu. Nah, dan dalam sejarah dunia banyak sekali yang diperlakukan punya fiksi hukum seperti ini. Misalnya organisasi atau pimpinan negara itu kan sebenarnya fiksi hukum ya. Sesuatu yang kemudian sebetulnya sama seperti manusia biasa, semua yang lain. Cuman karena dia berkedudukan sebagai kepala negara misalnya, maka dia punya kewenangan khusus. Dia disebut sebagai kepala negara dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil dari fiksi hukum atau fictio juris itu. Dan bukan hanya berhenti pada manusia. Jadi ada juga kesadaran terutama belakangan ya bahwa subjek hukum itu bisa juga dikenakan pada selain perusahaan itu juga pada dunia binatang ya, atau bahkan satu kawasan geografis gitu. Misalnya tahun 2007 itu kera besar kayak gorila dan seterusnya itu dianggap sebagai subjek hukum, artinya dia bisa dibela di pengadilan dan seterusnya. Jadi dia punya hak untuk yang diakui secara hukum gitu.
Demikian pula dengan apa yang dilakukan di Laut Utara ya, di konteksnya di Eropa ini ya. Ketika negara-negara lebih terutama ini inisiatifnya dari aktivis di Belanda ya, yang penganut dari seorang antropolog bernama Bruno Latour gitu ya, yang sangat meyakini bahwa subjek-subjek non-human itu pun juga harus diperlakukan sebagai subjek hukum, maka dia kemudian diperlakukan sebagai pihak yang punya hak gitu ya. Maka ada kemudian dibentuk sebuah kedutaan besar Laut Utara gitu ya, yang merepresentasikan kepentingan dari semua makhluk dan non makhluk ya, artinya unsur geografis seperti kawasan yang ada di Laut Utara itu. Jadi ketika ada oil spill atau tanker minyak itu tumpah di Laut Utara, mereka yang akan muncul sebagai representasi dari keseluruhan Laut Utara itu gitu. Jadi subjek hukum bisa diperluas mencapai hal-hal yang bersifat non-human gitu. Nah, demikian pula dengan manusia. Kalau kita ngelihat manusia sejarah bagaimana manusia menjadi subjek hukum itu juga prosesnya panjang ya. Artinya dia tidak dari awal punya status sebagai subjek hukum ya. Ada kalau kita tarik mundur jauh banget, dari sejak zaman Yunani, Romawi gitu, hanya manusia jenis tertentu yang punya status sebagai subjek hukum. Misalnya bahwa dia bukan budak, bahwa dia adalah laki-laki, misalnya seperti itu ya. Jadi ada semacam patriarki yang kemudian dilegalkan secara hukum dan itu membuat orang itu disebut sebagai subjek hukum hanya kalau dia memenuhi syarat-syarat tertentu tadi gitu. Nah, barulah perlahan-lahan subjek hukum itu diperluas menjadi seluruh manusia gitu. Jadi ini satu proses sejarah, kita harus pahami bahwa bukan sesuatu yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang gitu ya. Ada proses panjang yang membuat manusia itu menjadi legal person gitu ya, kepribadian yang memiliki status hukum gitu. Nah, demikian pula hari ini dengan AI ya. Jadi kalau kita bicara AI, apakah AI itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum atau pemilik dari ciptaan yang dia hasilkan? Sebenarnya bisa saja asalkan kita mengartikan dia sebagai subjek hukum tadi itu gitu ya. Jadi artinya bahkan AI sendiri pun bisa sebetulnya diartikan sebagai semacam agen seperti halnya manusia. Karena kalau kita lihat proses yang terjadi di dalam AI lewat apa yang kemudian disebut sebagai machine learning, pembelajaran mesin, itu cara AI belajar atau berpikir dan seterusnya itu mirip dengan cara anak kecil ya, cara anak kecil belajar. Jadi mereka kan anak kecil misalnya belajar mengenali gambar kucing gitu ya. Bahwa ini adalah kucing itu kan dengan melihat berbagai macam gambar yang berbeda dari kucing ya. Nah dari situlah dia kemudian menyimpulkan bahwa semua gambar ini adalah kucing, hanya warnanya saja yang berbeda, motifnya yang berbeda, tapi semuanya kucing. Berdasarkan melihat gambar yang berbeda-beda itu. Sama halnya dengan AI hari ini. Artificial intelligence kayak misalnya kita lihat di mesin kayak DALL-E atau Midjourney atau ChatGPT, itu sebetulnya hanyalah proses belajarnya hanyalah mengenali pola ya. Dia diinput oleh begitu banyak data dan dia mengenali pola dari data itu. Dan mesin memang punya memori yang jauh lebih besar daripada manusia ya dalam hal merekam berbagai jenis data itu dan menemukan polanya gitu ya. Maka dia proses belajarnya jauh lebih cepat daripada manusia ya. Kalau manusia perlu waktu berbelasan tahun untuk kemudian bisa berpikir mandiri, nah AI bisa melakukan itu dalam waktu yang sangat cepat dengan kapasitas data dan kecepatan mesin yang ada gitu sekarang ini. Maka sebetulnya yang dilakukan oleh AI itu persis yang dilakukan oleh manusia. Artinya kreasi yang dihasilkan oleh AI harusnya juga punya status yang sama dengan kreasi yang dihasilkan oleh manusia. Dia sama-sama merupakan hasil dari pembelajaran gitu ya. Bagaimana kemudian dia belajar berbagai macam dataset dan menghasilkan suatu pola baru gitu. Nah ini contoh ya, ini contoh dari bagaimana AI digunakan untuk menghasilkan puisi gitu. Ini AI yang saya latih dari kumpulan puisinya Chairil Anwar ya. Chairil Anwar kan ada satu buku kumpulan karya lengkap lah, Aku Ini Binatang Jalang, yang kemudian saya scan dalam bentuk teks dan kemudian saya kasihkan ke dalam mesin itu gitu. Mesinnya itu bentuknya adalah sebenarnya komputer biasa yang di dalam sana ada berbagai macam kode gitu ya. Yang di internet banyak sekali, teman-teman bisa download sendiri dan pasang kode itu, tinggal di-input aja datasetnya. Nah, dalam hal ini datasetnya adalah Chairil Anwar gitu ya. Jadi semua puisi dalam bukunya itu saya masukkan ke mesin. Nah, mesin kemudian belajar. Dia belajar beberapa kali, kita set ya aturan kerangka dia belajarnya. Misalnya dia belajar menebak-nebak kata
yang biasanya sering muncul di dalam puisi Chairil Anwar itu selama 70 kali misalnya seperti itu, atau berapa ratus kali gitu ya. Nah dari situlah kemudian dia mengenali pola dari style atau gaya puisi Chairil Anwar gitu ya. Nah cara AI bekerja dalam hal ini tuh sesederhana dia itu melihat satu simbol, misalnya kata tidak tahu. Nah, setelah kata tidak tahu itu di dalam korpusnya Chairil Anwar, dalam dataset Chairil Anwar itu biasanya diikuti dengan kata apa. Dan itu yang kemudian dia hafalkan polanya. Nah, setelah dia mengenali pola dari Chairil Anwar, maka kita bisa minta ya, buatlah satu puisi dengan gaya seperti dataset itu, Chairil Anwar itu, yang diawali dengan kata tidak. Nah, jadi puisi ini diciptakan oleh AI, saya pancing, saya prompt dengan kata tidak. Silahkan dilanjutkan sampai 200 kata. Gitu. Maka dia menulis tidak tahu buat berapa lama, tapi pasti di senja samar, asing tambah, bersih beku, dan seterusnya. Gitu. Sebagian 2 kata atau 3 kata ngambil dari teksnya Chairil, tapi hampir sebagian besar di sini sebetulnya adalah susunan dari si AI sendiri. Gitu ya. Mesin itu belajar sendiri, membuat satu pola bahasa baru yang mencontoh Chairil Anwar. Tapi kalau kita cari, misalnya kita di komputer di PDF-nya Chairil itu kita cari frasa-frasa ini, kita nggak nemu karena ini adalah hasil dari penggabungan dari AI itu gitu. Jadi AI pada prinsipnya bekerja seperti itu. Jadi dia bisa dilatih untuk menghasilkan satu karya baru berdasarkan dataset yang lama. Nah, mungkin kita bisa bertanya, kan kalau gini AI itu sekedar mengcopy dari dataset, kemudian menuliskan ulang dengan susunan yang acak-acakan. Apakah betul bahwa dilihat seperti itu? Sebetulnya nggak sepenuhnya betul juga, karena yang dilakukan oleh AI ini bukan sekedar mengcopy ya. Yang dia kenali dari puisi Chairil Anwar itu pola ya. Jadi kalau ada kata apa, biasanya dia berdekatan dengan kata apa, dan katanya itu sendiri bisa ganti-ganti ya. Yang dia kenali adalah satu polanya gitu ya. Jadi AI itu melihat puisi atau melihat lukisan, tidak melihat kata atau gambar dan seterusnya, tapi semacam distribusi bilangan gitu ya. Kalau kata tidak dikasih simbol 3, kata tahu dikasih simbol 4, setelah 3 dan 4 ini biasanya muncul kata simbol apa gitu. Apakah 6 atau 7? Nah 7 ini menggambarkan atau merujuk pada kata apa, buat atau kata berapa dan seterusnya gitu. Nah jadi itu cara AI membaca data ya. Dia membaca data ini sebagai angka gitu. Nah, jadi ketika dikeluarkan hasilnya seperti ini, hasilnya adalah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia otomatis mengeluarkan huruf kata-kata ya. Padahal sebetulnya kalau kita bongkar dalamnya, sebenarnya yang dia tahu tentang kata tidak itu adalah satu simbol yang sering muncul bersama dengan simbol apa gitu, bersama dengan kata apa. Ini sebetulnya landasannya dalam konteks puisi ini adalah yang di dalam linguistik dikenal sebagai linguistik korpus ya. Jadi linguistik korpus ini kajian tahun 50-an sebetulnya sebelum era AI, di mana makna suatu kata itu bisa diartikan sebagai kumpulan konteks kemunculan kata itu. Jadi kalau kata aku sering di dalam korpus itu sering muncul bersama kata pasar, maka kata aku dan pasar ini punya makna yang lebih dekat dibandingkan dengan kata ajaib misalnya. Karena kata aku dan kata ajaib itu di korpus jarang muncul bareng atau jarang muncul berdekatan ya. Selisihnya kalaupun ada selisih 10 atau 15 kata. Sedangkan kalau kata pasar itu selisihnya 4 kata, 3 kata. Maka kata pasar dan kata aku maknanya lebih dekat. Nah, itu cara berpikir linguistik korpus ya. Yang kemudian setelah ditemukan komputer berhasil diuji cobakan dan menjadi dasar dari AI dalam hal bahasa seperti ChatGPT dan berbagai macam aplikasi yang lain gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Demikian pula dalam hal lukisan ya. Lukisan juga sama. Dan semua itu juga menghasilkan tawaran baru dalam cara kita melihat tadi kreasi dari AI ya. Kalau kita tadi sudut pandangnya hukum itu ngelihat bahwa hak cipta hanya bisa dihasilkan oleh manusia, maka kita sebetulnya bisa memperluas itu ya, memperluas definisi manusia itu. Jadi dengan argumen subjek hukum tadi bahwa sebetulnya cara berpikir yang hanya berfokus pada manusia ini bisa diatasi gitu ya, bisa diperluas lagi dengan melihat juga bahwa AI juga seperti halnya manusia adalah pencipta gitu. Jadi tidak ada lagi diskriminasi terhadap AI seperti kita lakukan selama ini karena menganggap AI itu hanyalah robot ya, dia tidak bisa berpikir, tidak bisa belajar dan seterusnya, padahal
dalam perkembangan machine learning yang ada sekarang, AI itu betul-betul belajar seperti halnya anak kecil gitu. Jadi dalam arti itu tidak ada alasannya kita menganggap dia itu bukan manusia atau bukan subjek hukum seperti itu. Nah, apa lalu yang membedakan antara AI dari manusia ya? Yang tentu saja yang ciri khas yang paling utama yang membedakannya adalah kalau anak kecil tadi belajar, dia selain melihat berbagai macam gambar atau teks gitu ya, dia juga punya penghayatan pribadi ya. Dia punya sudut pandang orang pertama gitu. Seperti apa rasanya mengalami gerimis gitu ya. Dia bisa mengalami karena dia punya tubuh, punya saraf dan seterusnya. AI nggak punya. AI nggak punya sudut pandang orang pertama terhadap dunia. Yang dia punya adalah sudut pandang orang ketiga. Artinya dunia itu hadir dalam benaknya si AI seperti laporan dari orang lain gitu. Bahwa kalau hujan itu artinya ada air. Bahwa di dalam konsep hujan mengandung di dalamnya konsep air, konsep potensi banjir, konsep dan lain-lain. Jadi dia sifatnya seperti itu. Dia tidak mengalami secara langsung, tapi dia merekam semua laporan tentang hal yang dimaksud itu gitu. Nah, itu perbedaan utamanya di situ ya. Tapi dari segi sejauh mana dia bisa menghasilkan karya, sebetulnya sama gitu antara AI dan manusia gitu. Keduanya sama-sama bisa dikatakan kreatif ya, menciptakan sesuatu. Lalu kemudian kalau kita lihat lebih jauh, AI sendiri itu sebetulnya siapa ya? Kalau manusia punya pribadi, dia punya pribadi karena dia punya sudut pandang orang pertama. AI kan nggak punya sudut pandang orang pertama ya. Lalu apakah dia punya kepribadian ya? Ya kepribadiannya adalah kumpulan kode yang menyusun si AI itu gitu. Dan artinya dia sendiri kan sebenarnya di satu sisi adalah pencipta, tapi di sisi lain adalah ciptaan ya. Dia diciptakan oleh manusia yang menyusun kode atau menyusun algoritma pembelajarannya tadi gitu ya. Yang ngeset dia harus belajar berapa kali, apa saja yang harus dipelajari, datasetnya apa saja dan seterusnya itu kan manusia. Jadi di satu sisi dia pencipta, dia menghasilkan karya, di sisi lain dia sendiri adalah hasil ciptaan dari si yang membuat AI itu gitu. Nah, artinya ketika ditempatkan dalam konteks kekayaan intelektual kan, dia menghasilkan kekayaan intelektual tapi dia sendiri adalah kekayaan intelektual. Jadi ini semacam mesin yang menghasilkan mesin gitu. So, ide yang menghasilkan ide gitu ya. Jadi di situ muncul satu problem yang menarik ya. Bagaimana sebuah kekayaan intelektual bisa menghasilkan kekayaan intelektual yang lain tanpa campur tangan manusia gitu. Nah, untuk bisa sesuatu dikatakan sebagai kekayaan intelektual kan jelas bahwa dia harus dikatakan milik dari seseorang atau sesuatu gitu ya. Dia kekayaan intelektual atau intellectual property itu adalah kepemilikan ya. Dia adalah milik dari sesuatu. Nah, dalam teori hukum yang standar yang berlaku sampai sekarang yang mendasari banyak cara berpikir mengenai kepemilikan yang berlaku adalah cara pandang Locke ya. John Locke ini adalah seorang filsuf di abad ke-18 yang menyatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya subjek hukum di masa itu selain juga perusahaan ya yang bisa dikatakan memiliki status ownership atau bisa memiliki sesuatu karena dia itu menghasilkan barang yang dia miliki itu. Artinya orang bisa memiliki meja karena dia adalah orang yang menghasilkan meja itu atau membelinya dari tangan orang lain yang menghasilkan meja itu. Jadi kepemilikan harus dilandasi oleh satu adanya kerja gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai labor theory of property lah. Teori kepemilikan kerja. Jadi bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki sesuatu kalau di dalam sesuatu itu tidak ada kerja sebelumnya. Nah, cara berpikir kepemilikan ini biasanya kan membedakan antara manusia dengan mesin ya. Manusia dianggap bekerja, mesin dianggap tidak bekerja gitu ya. Nah, tapi akan kita lihat bahwa sebetulnya ada beberapa persoalan di dalam teori kepemilikan model Locke ini ya dalam hal kekayaan intelektual ya. Locke itu kan mendasarkan teorinya pada zaman ketika ekonomi berpusat terutama pada barang-barang fisik gitu ya, komoditas gitu. Padahal kan ada juga komoditas yang non fisik ya, yang disebut sebagai hak-hak kekayaan intelektual gitu ya, yang sifatnya memang intangible yang nggak bisa dipegang gitu, kayak ide, cerita, novel itu kan sesuatu yang sifatnya intangible gitu ya. Nah, maka ketika teori Locke ini mau diterapkan langsung mentah-mentah ke dalam konteks kekayaan intelektual, muncul berbagai macam masalah gitu ya. Masalah pertama adalah masalah tentang argumen Locke tentang tadi ya, bahwa kepemilikan harus bisa ditunjukkan berdasarkan kerja gitu ya. Nah,
Sedangkan dalam hal kekayaan intelektual yang mengerjakan kan nggak satu orang. Nggak mungkin kita punya ide tentang misalnya nasionalisme atau ide tentang seni rupa kontemporer itu dari dalam kepala kita sendiri. Kita kan juga belajar dari pendahulu kita, baca buku dan seterusnya, bahkan dari keluarga kita dan seterusnya. Jadi ide tentang kekayaan intelektual selalu sifatnya kolektif gitu, nggak mungkin individual gitu. Padahal KI, kekayaan intelektual itu kan tadi dalam argumennya Locke selalu bisa dirujuk kepada asalnya itu selalu individu gitu. Maka ada yang bermasalah dari teorinya Locke itu yang nggak bisa diterapkan dalam konteks hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua adalah bahwa dalam teorinya Locke itu ada persoalan bahwa kekayaan intelektual itu berkaitan dengan pembatasan akses gitu ya. Jadi bahwa kalau orang memiliki kekayaan sesuatu, memiliki satu benda, maka orang lain nggak boleh memiliki benda yang sama. Itu kan model konsep kepemilikan tradisional seperti itu ya. Tapi dalam hal KI kan nggak begitu. Karena dia sifatnya intangible, kalau kita punya ide tentang seni rupa kontemporer, orang lain juga boleh punya ide yang sama tentang seni rupa kontemporer ya. Tidak ada yang melarang ketika kita punya satu ide otomatis orang lain kehilangan ide, itu kan enggak ya. Jadi akses terhadap ide itu, terhadap kekayaan intelektual itu tetap dimiliki oleh semuanya gitu. Nah, itu yang membuat kekayaan intelektual itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilihat dari cara pandang kepemilikan privat seperti model Locke itu, karena sifatnya memang komunal dan barangnya sendiri nggak akan habis gitu. Ide nggak pernah habis, dia bisa didiskusikan terus-menerus tanpa pernah berkurang satu kali pun gitu ya. Lalu yang ketiga juga masalah penghamburan sumber daya. Jadi kalau dalam argumen John Locke, teori kepemilikan itu menjadi privat karena kalau satu orang mengkonsumsi sumber daya itu, maka otomatis barangnya hilang gitu, berkurang gitu. Sedangkan dalam KI enggak ya. Jadi dalam hal akses ataupun kuantitas barangnya tidak ada pengurangan atau tidak ada perubahan ketika kita bergeser dari satu KI ke KI yang lain gitu. Kekayaan intelektualnya tetap sama, dia nggak berkurang sama sekali. Jadi butuh cara pandang baru mengenai kekayaan intelektual di dalam era AI. Nah, salah satu cara pandang baru itu adalah melihat kekayaan intelektual sebagai barang publik gitu ya, yang disebut sebagai public goods ya. Ini adalah satu klasifikasi dari yang disebut sebagai goods ya, barang dan jasa itu. Ada yang sifatnya barang privat, jadi barang milik pribadi gitu ya, misalnya makanan, obat dan seterusnya. Ada barang yang disebut sebagai club goods, ada common goods dan ada public goods ya. Nah, pembedaannya ini adalah pada segi dua hal ya. Pertama adalah kalau aksesnya bisa dibatasi atau tidak gitu ya. Kalau aksesnya bisa dibatasi, maka dia disebut sebagai private goods misalnya seperti itu. Artinya kalau seorang mengakses, yang lain nggak bisa mengakses gitu ya. Atau yang kedua adalah sifatnya dia rivalrous atau non rivalrous. Artinya orang tuh bersaing nggak memperebutkan barang itu. Artinya kalau yang satu orang mengkonsumsi barang tersebut, maka yang lain otomatis nggak kebagian gitu. Kalau dia sifatnya rivalrous, artinya penuh persaingan, maka dia disebut tadi private goods itu. Seperti makanan, kalau makanan kan satu orang makan nasi goreng, yang lain nggak bisa makan nasi goreng yang sama, karena nasinya dimakan sama orang pertama tadi. Tetapi kalau misalnya kayak jalan tol atau internet, itu kan orang tidak bersaing, artinya mengakses internet ya. Internet terbuka untuk setiap orang bisa akses, hanya akses terhadapnya tidak akan menghabiskan internet, hanya memang cara untuk mengakses itu bisa diatur ya lewat provider, lewat berbagai macam protokol yang ada di internet gitu ya. Nah, itu adalah contoh hal yang disebut sebagai club goods ya, yang dia sifatnya bisa diekskludkan, bisa dicacah aksesnya, tetapi dia sifatnya tidak bersaing gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya tidak bisa dicacah aksesnya, tapi orang bisa bersaing gitu. Misalnya sumber daya alam ya, ini yang disebut sebagai common goods ya. Misalnya kayak tanah yang gembur atau laut atau air bersih lah seperti itu. Dia kan sesuatu yang setiap orang sebenarnya bisa akses ya. Nggak ada yang dikecualikan dalam akses seseorang, tetapi karena kuantitasnya terbatas maka dia bisa habis sehingga orang itu bersaing satu sama lain memperebutkan si natural resources atau sumber daya alam itu. Nah, kebudayaan, kekayaan intelektual itu biasa disebut sebagai public goods. Ini jenis barang yang keempat ya. Dia tidak secara akses semua orang bisa mengakses, dan secara kuantiti dia nggak akan berkurang gitu. Orang nggak perlu bersaing untuk bisa mengakses itu.
seperti contohnya kekayaan intelektual tadi, misalnya cerita novel ya, novel Pram itu, Pramudian Atatur gitu. Sebagai novel dia kan semua orang bisa baca ya. Nah, kecuali dia ditransformasi menjadi komoditas yang terbatas seperti misalnya buku gitu. Tapi sebagai novel, sebagai cerita, semua orang kan bisa mengakses cerita itu. Kalau teman yang lain cerita isinya apa, orang yang dengerin kan bisa kemudian mengakses cerita itu. Dan dengan diceritakan, ceritanya sendiri nggak berkurang gitu. Maka itu yang disebut sebagai public goods. Nah, maka kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh AI itu mestinya dilihat lebih sebagai public goods ya, sebagai barang publik ya, bukan barang privat, bukan barang common, bukan barang klub tadi ya. Jadi itu yang membuat si kekayaan intelektual itu unik gitu. Nah, ini secara umum juga disampaikan oleh Prof. Agus Sarjono dalam kritiknya terhadap cara berpikir kekayaan intelektual yang menganut model John Locke ya. Dibilang bahwa pendekatan ownership yang diadopsi oleh sistem HKI itu seringkali adalah dia bilang bahwa pendekatan ownership yang diadopsi sistem HKI ketimbang sistem authorship bahkan telah mengembalikan feodalisme yang mau dilawan oleh Locke. Jadi Locke itu mencetuskan teori tentang kepemilikan itu untuk melawan feodalisme pada masanya ya, abad ke-18-17 itu. Untuk melawan cara pengaturan kekuasaan di mana kepemilikan pribadi itu bisa dengan mudah dilanggar oleh kerajaan, oleh bangsawan dan seterusnya. Maka dia membangun satu sistem kepemilikan yang betul-betul akarnya ada sifatnya individual gitu ya. Nah, yang membedakan adalah menurut Prof. Agus Sarjono, kalau dulu ownernya itu adalah kaum feodal yang mau dilawan oleh Locke, sekarang akibat Locke yang menjadi ownernya adalah pemilik modal gitu. Jadi ketika hak kekayaan intelektual itu mau diprivatkan, dilihat sebagai milik pribadi, maka akibatnya adalah mengulang suatu feodalisme yang serupa, tapi dengan pemiliknya sekarang bukan lagi kaum feodal, kaum bangsawan, tetapi para pemodal seperti itu. Nah, kembali ke persoalan kekayaan intelektual tadi, kalau kita perluas pengertian kekayaan intelektual bukan sebagai private goods, bukan sebagai barang privat, tapi barang publik, dan dia adalah di satu sisi penghasil ciptaan, tetapi di sisi lain juga ciptaan, maka kita melihat bahwa sebetulnya yang hubungan antara AI dan manusia, antara kekayaan intelektual dan manusia pencipta KI itu, sebetulnya membentuk satu jalinan gitu ya. Jadi tidak pernah ada pencipta pertama ya. Kita selalu berdiri di atas pundak ciptaan yang terdahulu gitu. Suatu AI misalnya menciptakan karya lukisan ini kemudian dijadikan oleh seniman untuk sebagai inspirasi untuk bikin karya. Nah, karya yang dihasilkan oleh seniman ini diinput lagi ke dalam mesin, digunakan oleh AI untuk belajar dan seterusnya. Jadi proses ketika kekayaan intelektual ini berkembang sebetulnya dalam era AI sekarang ini tidak lagi bisa diatribusikan pada individu gitu. Jadi ya sifatnya itu kolektif gitu. Berkaitan dengan proses yang melibatkan begitu banyak orang gitu dan juga non orang yaitu si AI tadi itu, sehingga tidak pernah ada pencipta pertama gitu ya. Nah, oleh karena itu cara kita memandang kekayaan intelektual, memandang aset kebudayaan harusnya juga diperluas ya. Di zaman AI ini kita mestinya melihat keseluruhan kepemilikan intelektual itu sebagai barang kolektif ya, barang komunal gitu, bukan lagi sebagai barang milik pribadi gitu. Dan argumen ke arah sana juga bisa ditunjukkan dengan kalau kita kaitkan dengan pemikiran Marx ya. Marx itu di bukunya Grundrisse itu bilang bahwa ada konsep yang ditawarkan di situ yaitu general intellect, jadi intelek umum. Itu adalah satu konsep bahwa segala bentuk hasil karya yang diciptakan oleh manusia dan sudah bersirkulasi dalam masyarakat itu membentuk sebuah proses yang dia sebut sebagai intelek umum. Jadi adalah semacam common pool resources gitu ya. Jadi kayak lumbung pengetahuan manusia gitu. Ini yang tercermin bukan hanya dalam pengetahuan dalam pengertian sains, ilmu pengetahuan, pelajaran di sekolah dan seterusnya, tapi dalam praktik sehari-hari gitu. Keseluruhan praktik sehari-hari kita ini adalah lumbung pengetahuan kolektif ya. Yang disebut sebagai general intellect atau intelek umum itu gitu. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh masyarakat, oleh individu bahkan, ketika dia menciptakan satu teknologi baru dan seterusnya, mengembangkan satu aplikasi dan seterusnya, sebetulnya itu dia ngambil dari lumbung itu. Gitu. Dia ngambil dari lumbung praktik bersama itu, kemudian dia kembangkan menjadi sesuatu yang baru. Yang menjadi problem adalah ketika sesuatu yang baru ini dia kembangkan, lalu dia patenkan untuk kepentingan privat dia sendiri, padahal seharusnya kan dikembalikan untuk kolektif. Gitu. Karena dia sebetulnya
ngambil inspirasinya dari kolektif gitu ya. Nah, disitulah jadi persoalannya. AI sekarang ini menjadi sangat-sangat problematis karena dia sebetulnya diambil dari kita semua yang menghasilkan data, menghasilkan konten, menghasilkan semua yang menjadi dataset tempat latihan mesin itu, sedangkan hasil pemanfaatan AI-nya secara ekonomi hanya memenuhi kepentingan para perusahaan pengembang AI gitu, bukan kembali ke kita dalam bentuk hal yang menguntungkan buat kita bersama gitu. Malah seringkali AI digunakan sebagai cara untuk mengendalikan populasi ya, untuk melakukan surveillance atau pengawasan, untuk meretas privasi orang dan seterusnya. Padahal seharusnya pemanfaatan dari AI itu digunakan untuk keuntungan semua orang karena sumber dari AI adalah general intellect atau praktik umum masyarakat secara yang hari ini semakin banyak sudah bisa terdata itu gitu. Artinya kalau kita mau konsekuen dengan konsep kepemilikan yang tadi, yang sifatnya kolektif tadi, maka pemanfaatan dari artificial intelligence hari ini harusnya juga dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk misalnya universal basic income gitu ya, pendapatan asasi universal di mana setiap orang itu harusnya boleh mendapatkan akses atas sejumlah uang atau barang atau aset yang memang menjadi haknya karena setiap orang kan menghasilkan data dan data itu yang menjadi dasar penciptaan AI sekarang ini. Jadi bayangan masyarakat ke depannya mestinya ke arah situ ya. Ketika AI nantinya dikembangkan jauh lebih canggih lagi, menjadi seamless dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya hari ini ketika kita melihat ChatGPT sudah bisa merilis versi terbarunya, versi 4.0 itu, di mana AI itu bekerja nyambung dengan interaksi kita sehari-hari ya. Kita bisa bercakap-cakap langsung dengan AI si ChatGPT 4.0 itu. Maka lama-kelamaan keseluruhan aspek hidup kita di internet, kehidupan digital kita ini akan menjadi satu dengan AI. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka semua pemanfaatan ekonomi yang dihasilkan oleh AI itu harusnya dikembalikan oleh semua, dikembalikan untuk kita semua dalam bentuk tadi misalnya universal basic income. Jadi artinya sesuatu yang diproduksi secara komunal seharusnya dinikmati juga secara komunal. Nah, ini yang sebetulnya menjadi agenda diskusi tentang AI di masa depan ya. Tantangannya adalah bagaimana kemudian wacana tentang AI ini tidak berhenti pada seolah-olah dia merupakan kejeniusan orang-orang di Silicon Valley, tapi sebenarnya dia adalah hasil dari partisipasi semua warganet ya, semua dari kita gitu. Maka ketika kita bicara tentang kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh AI, harusnya kita melihatnya sebagai semacam planetary public goods ya. Jadi barang publik yang sifatnya planeter ya. Yang sifatnya meliputi keseluruhan warga bumi ini gitu, bukan sekedar stakeholder dari shareholder dari OpenAI seperti Microsoft dan seterusnya gitu. Jadi itu yang kemungkinan akan menjadi perdebatan terbesar di tahun-tahun mendatang ya ketika kita bicara AI semakin menjadi sehari-hari gitu ya. Nah, kurang lebih itu sebagai pancingan diskusi awal. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau mendiskusikan langsung kaitannya dengan kerja-kerja kesenian, silahkan. Monggo teman-teman, sudah diberi kesempatan untuk merespon. Kira-kira siapa yang mau duluan nih merespon tentang hak kepemilikan? Mbak Alia, ada yang ngantri lagi? Justru jangan ya. Oke, Mbak Alia, ada yang nyusul? Dua aja? Dua dulu ya. Baik. Ya. Selamat sore Mas Martin, perkenalkan nama saya Alia. Sebenarnya saya ingin menanggapi dulu jadi kan kebetulan saya juga kuliahnya prodinya linguistik. Dan saya juga merasa ada banyak sekali hal yang barusan disampaikan oleh Mas Martin itu ternyata kalau dipikir-pikir lagi memang berkaitan dengan prodi saya yang linguistik itu. Kayak misalnya tadi bagaimana AI itu mengcopy dari dataset lalu mereduksi pola lalu sesuai dengan konteksnya membuat puisinya Chairul Anwar tadi. Kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya kayaknya manusia juga sama deh. Maksudnya kan manusia juga kita menangkap pola, menangkap kata-kata, menangkap korpus-korpus, lalu kita juga mereduksi pola tersebut dan akhirnya sesuai konteksnya kita membuat suatu bentuk atau hasil atau misalnya karya gitu. Nah, bingung ngomong apa ya.
eh iya, maksudnya kayak kalau misalnya AI kemudian di apa ya, dari yang saya lihat dari lingkungan saya, oh AI ini apa namanya, dia cuman bisa kok apa ya, secara hukum tuh dia tidak adil kepada manusia, tapi dipikir-pikir manusia juga sama kok kayak AI cara kerjanya gitu. Gitu aja sih Mas, makasih. Jawab langsung kali ya. Apa namanya? Ya sih, memang justru itu tantangannya adalah di era sekarang itu gimana kita bicara tentang kreativitas, tentang penciptaan gitu ya, dalam hal seni, dalam hal bahasa gitu ya, yang nggak lagi diskriminatif gitu. Karena kita seringkali diskriminatif, artinya dalam pengertian seolah-olah hanya manusia yang kreatif, yang mesin nggak kreatif gitu. Kalau kita bicara tentang unsur non-human, seolah-olah dia berarti benda atau barang-barang atau makhluk yang tidak punya kecerdasan gitu. Padahal kan enggak ya, dengan adanya AI itu kita jadi disadarkan bahwa sebenarnya yang bisa disebut kreatif itu bukan hanya manusia ya. Berbagai macam hal di sekitar kita sebetulnya juga kreatif gitu. Entah itu AI, entah itu binatang, entah itu alam sekitar, itu juga memiliki kreativitas. Hanya memang grammarnya beda. Kalau kita grammarnya adalah terstruktur oleh misalnya unitnya adalah kata atau gambar gitu ya, figur gitu ya. Kita mengenali gambar kucing dan seterusnya. Nah, kalau komputer AI unitnya bukan kata ataupun figur, tapi mungkin pixel atau simbol, string of symbols gitu ya. Jadi seperti itu aja. Yang berbeda hanya kosakata dasarnya, tapi kemampuan dia memproses informasi, menghasilkan satu hal yang baru gitu, itu sama antara manusia dan non manusia. Nah, maka tantangannya di zaman AI sekarang ini bukan lagi menjauhi AI atau anti terhadap AI dan kemudian mencoba membentengi diri dalam melakukan kesenian kita, tapi justru membaur aja dengan mesin gitu. Coba aja kita bereksperimen menautkan proses kreatif kita dengan proses kreatif yang ada di mesin gitu. Dari situ akan muncul berbagai macam bentuk-bentuk ekspresi yang akan berbeda gitu. Nah, itu yang di buku saya, di buku penyair sebagai mesin, saya coba seperti itu ya. Jadi artinya saya pakai dataset dari semua atau banyak puisi Indonesia, terus kemudian saya masukkan ke mesin, terus saya coba melihat sejarah sastra Indonesia dari sudut pandang mesin itu. Jadi misalnya karyanya Subagio Sastrowardoyo sama Gunawan Muhammad dicampur kayak gimana ya, kalau dicampur sebagai satu dataset, terus dilatihkan ke mesin, mesin akan bikin puisi dengan gaya campuran antara Gunawan dengan Subagio atau Gunawan dengan Saud Situmorang, itu hasilnya seperti apa. Nah, itu eksperimen semacam itu sangat dimungkinkan dengan adanya AI. Atau dalam konteks lukisan juga sama, kita atau objek-objek seni ya, kita campurkan dataset itu dengan beberapa objek lain untuk dan membiarkan si AI ini membuat satu visual lain yang merupakan percampuran dari berbagai jenis input itu. Nah, itu adalah kemungkinan eksperimen baru yang dibukakan di zaman AI ini sih, kayak gitu. Silakan tadi. Oke, selamat sore Mas Martin. Nama saya Wicak dari Seni Rupa UNES. Kalau dari pemaparan tadi kan Mas Martin menyebutkan dan menegaskan bahwa AI itu harusnya dilihat sebagai barang publik gitu kan. Nah, yang saya penasaran adalah gimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa hal itu tuh barang publik untuk publik yang lebih luas. Misal kalau lokakarya kayak gini kan emang kita orang yang interest dan punya suatu ketertarikan untuk ngulik gitu kan. Apalagi AI ini jadi barang yang sesuatu yang baru dan bakal berdampak besar gitu loh. Nah, untuk publik luas nih efektifnya untuk menumbuhin kesadaran bahwa AI itu barang publik dan bukan perseorangan itu menurut Mas Martin kayak gimana itu sih? Ya, mesti ini sih, itu mestinya muncul sebagai gerakan ya. Artinya kalau dibiarkan begitu saja dia akan terus dikooptasi untuk kepentingan privat perusahaan. Karena kan dia kan dari AI ini seolah-olah kan kayak jadi satu layanannya perusahaan untuk memberikan satu produk ya, ngedevelop satu produk untuk kita ya. Ya misalnya kayak tadi DALL-E, ChatGPT gitu. Seolah-olah itu dia menciptakan dari ketiadaan suatu layanan yang kemudian kita perlu lalu kita bayar gitu. Padahal
layanan itu sendiri didevelop dari kita sebetulnya, dari perilaku kita di internet, dari cara kita berbahasa, dari cara kita berkesenian gitu. Datanya kan dihimpun semua oleh AI. Jadi artinya apa yang dihasilkan oleh AI adalah sebenarnya kita gitu ya, hasil karya kita gitu. Nah, maka untuk bisa memastikan bahwa dia sifatnya kembali untuk kepentingan publik ya memang harus ada gerakan yang mengawal itu. Jadi memang nggak bisa dibiarkan dengan mekanisme pasar biasa, karena itu akan membuat si perusahaan AI seperti seolah-olah menciptakan sesuatu yang sama sekali baru gitu. Kita mesti mendorong supaya si perusahaan AI yang nantinya akan semakin dominan ini terus diregulasi gitu ya. Diregulasi agar keuntungan dari perusahaan itu dikembalikan ya, dikembalikan ke kita gitu. Nah, itu sih lebih ke isunya, lebih ke persoalan bagaimana memastikan bahwa apa yang diambil dari publik dikembalikan ke publik gitu ya. Sekarang yang terjadi adalah apa yang diambil dari publik dinikmati secara privat gitu. Itu persoalannya. Nah, memang kalau dari segi bagaimana dia kemudian menjadi perhatian publik dalam arti luas, sebenarnya dia pelan-pelan sudah menjadi perhatian publik sih. Karena kalau kita ngelihat anak-anak sekolah sekarang kan bahkan bikin tugas saja pakai ChatGPT kan, dan gurunya nggak bisa ngecek gitu. Karena sampai hari ini nggak ada satu mesin pun yang bisa ngecek apakah ini karya mesin atau enggak gitu. ChatGPT yang generasi 4, yang versi 4 itu nggak bisa dicek. Jadi kalau kita masukin ke Turnitin gitu, Turnitin nggak bisa ngecek dia beneran asli tulisan orang atau tulisan AI gitu. Jadi nggak bisa dibedakan. Jadi itu akan menjadi semakin bagian dari kehidupan kita sehari-hari tahun-tahun ke depan ya. Apalagi sekarang search engine misalnya seperti Google kan sudah menerapkan fitur itu ya. Ketika kita cari di Google misalnya komputer paling cepat 2024 itu RAM-nya apa gitu. Nah, jawaban yang muncul pertama itu bukan website tapi resume atau ringkasan dari AI yang dikembangkan oleh Google berdasarkan website-website yang sering muncul di pencarian itu. Jadi lama-kelamaan keseluruhan search engine kita akan dipenuhi, dikurasi oleh AI. Nah, ini kan problem juga di era informasi sekarang. Begitu banyak informasi, tetapi siapa yang jadi gatekeeper-nya gitu? Siapa yang jaga gawangnya yang menyatakan informasi ini valid, informasi ini nggak valid. Nah, peran gatekeeper ini lama-kelamaan arahnya ke depan akan digantikan oleh AI gitu. Karena nggak ada satupun orang yang bisa cukup giat, telaten untuk memilah jutaan informasi di internet itu kan. Bahkan kalau dari Kominfo pun membentuk satu tim yang bisa menyeleksi mana kabar benar, mana kabar bohong. Ke depan dengan volume informasi yang makin banyak nggak akan mungkin dilakukan manual itu. Lama-kelamaan itu juga akan digantikan oleh AI gitu. Gatekeeper kita sekarang adalah AI gitu. Nah, maka persoalan AI harus harus dikembalikan menjadi milik publik gitu. Jangan lagi dia dilihat seolah-olah dia adalah hasil kreasi jenius-jenius dari Silicon Valley yang memanfaatkan itu untuk kepentingan perusahaan gitu. Kayak gitu sih. Nah, untuk yang baru-baru ini, karena saya juga seorang ilustrator gitu kan, permasalahan AI itu kemarin banyak jadi kecaman dan kami juga memulai pergerakan untuk melawan itu gitu kan. Kalau dari kampanye yang politik kemarin kan ada salah satu paslon yang emang gencar untuk pakai AI, dan pergerakan itu udah kami mulai, dan ternyata kalau nggak salah setelah diteliti regulasinya emang salah gitu untuk menggunakan itu sebagai bahan kampanye gitu kan. Nah, menurut Mas Martin kayak gitu ngadepinya harusnya gimana? Soalnya kami rasa edukasi yang udah kami mulai dan kami sebarkan itu nggak banyak berdampak gitu loh secara signifikan itu sih. Memang kan ini bagian dari masalah umum revolusi 4.0 ya, kalau kita lihat era sekarang AI ini salah satunya kan. Secara umum kan ada persoalan pada disrupsi pada jenis pekerjaan kan. Ada begitu banyak jenis pekerjaan yang terdampak oleh AI gitu. Kita mengira dulu ya ketika teknologi ini berkembang, kita mengira yang akan digantikan pertama-tama itu adalah kerja-kerja manual gitu, kerja-kerja fisik seperti misalnya menyetir mobil gitu, mengendarai sepeda motor gitu ya. Itu kan kerja fisik ya, yang melibatkan otot dan seterusnya, itu yang akan digantikan pertama kali oleh AI. Tapi kenyataannya kan malah enggak ya. Yang digantikan pertama justru kerja-kerja intelektual, kerja-kerja artistik gitu, kerja pemikiran gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa AI yang punya kecenderungan disruptif seperti itu menjamin juga suatu terciptanya lapangan pekerjaan yang baru untuk para pelaku seni, pelaku desain dan seterusnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian membuat si desainer, seniman dan seterusnya itu juga
punya peran di dalam dunia yang didominasi oleh AI gitu. Karena kalau nggak gitu kan artinya adalah dia menghapuskan keseluruhan lapangan pekerjaan untuk pelaku seni dan desain itu. Dan apalagi ketika ditempatkan dalam konteks politik ya. Ketika AI digunakan untuk politik, untuk memproduksi hoax kan mudah sekali tuh. Cepat sekali digunakan itu. Orang dulu menciptakan hoax katakanlah di tahun 2014 itu masih manual kan. Masih pakai orang ngarang sendiri, bikin meme sendiri, pakai Photoshop dan seterusnya ya untuk nempel-nempel gambar gitu. Nah sekarang orang pakai kayak gitu udah memproduksi hoax dalam kecepatan yang sangat-sangat tinggi karena mesin itu bisa bikin gambar ribuan dalam waktu menit kan. Dalam 1 menit itu bisa keluar gambar ribuan yang polanya mirip ya kayak deepfakes dan seterusnya itu kan banyak sekali menggunakan AI gitu dan itu sangat buruk ya. Makanya banyak kerangka peraturan yang kita sekarang ini belum jelas mengatur secara rinci penggunaan AI dalam masyarakat gitu. Karena problem dari AI adalah seringkali suatu teknologi itu sudah dirilis ke publik sebelum dia dites sepenuhnya gitu ya. Nah ini problem di quality controlnya sektor teknologi sekarang gitu. Seringkali kita yang jadi kayak kelinci percobaannya gitu. Dirilis dulu, ngelihat feedbacknya dari masyarakat pada protes enggak, atau terjadi kecelakaan atau terjadi kriminalitas enggak, baru kemudian mereka revisi gitu. Nah itu kan cara berpikir yang salah ya. Mana bisa kita merilis satu obat misalnya, yang kita belum tahu dia beracun atau enggak, coba dulu ke masyarakat ada yang keracunan baru ditarik, itu kan enggak benar ya cara kita mengelola kebijakan gitu. Nah dalam AI juga sama, jadi AI itu seringkali di era teknologi sekarang karena orang cepet-cepetan menghadirkan fitur baru kan yang enggak ada sebelumnya, maka seringkali seperti itu. Nah maka dari aspek kerangka peraturannya yang mestinya dirubah gitu, artinya bukan kembali ke tadi ya, karena dia berkaitan dengan barang publik, maka mestinya dia dirilis itu dengan memperhitungkan dampaknya buat publik gitu. Jadi tidak pertama-tama dilihat sebagai sekedar satu barang yang dijual gitu ya. Beda dengan misalnya kita menjual barang konvensional yang teknologi itu agak lain, apalagi AI. Karena dia tadi itu dia bagian dari proses menjualnya itu adalah proses menjual itu sendiri adalah bagian dari pengembangan produknya gitu ya. Jadi produk dikembangkan seiring dengan dijual. Nah ini satu hal yang risikonya tinggi sekali buat masyarakat. Yang menanggung risikonya, ongkosnya adalah masyarakat, bukan perusahaannya. Nah ini kan satu cara dari perusahaan masa kini untuk mengoutsource risiko kan. Risikonya itu dilempar ke publik gitu. Nah itu yang jadi satu isu sih kayak gitu. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Radit Bayu Anggoro. Bahwa tadi kan bahwa kaitannya cara kerja dengan AI itu kan salah satunya itu melibatkan big data yang dimana itu ada korpus ya, Mas Martin kalau nggak salah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan dalam kerja AI itu kan ada yang namanya menggunakan prompt. Nah itu kaitannya prompt dengan korpus itu cara kerjanya bagaimana? Kalau saya amati, mungkin kebanyakan orang menggunakan AI sebenarnya kelihatan di mana tulisan mana yang kelihatan orang yang memang kompeten dalam menulis dan menggunakan ChatGPT. Soalnya saya juga mengamati kan, saya juga kadang suka eksperimen juga di ChatGPT, tulisan yang dihasilkan ChatGPT sama memang tulisan yang dihasilkan orang konsisten nulis itu berbeda. Terutama di ChatGPT itu secara gramatikalnya agak kayak gimana gitu. Nah itu bisa dilihat ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan, antara hubungan prompt dan korpus itu seperti apa. Terima kasih. Kalau tadi Radit bilang kayak kemudian kita bisa ngelihat perbedaan antara mana tulisannya tulis sama AI, mana yang tulis sama orang gitu kan. Masalahnya dulu juga di Jepang tahun 2016 itu kan juga maksudnya ada kompetisi untuk menulis novel, itu nyatanya juga AI pada akhirnya hampir menang karena memang novel itu ya 2016 itu AI itu novel yang dihasilkan persis seperti ya kalau kita nulis gitu. Mungkin yang jadi kekurangan mungkin kayak alurnya mungkin kurang rapi atau gimana, dan
dan itu bisa berkembang gitu kan, maksudnya dengan tadi dataset yang ada gitu. Jadi gimana ya itu sih. Ya, tadi pertama yang tadi soal prompt ya, hubungan prompt sama dataset. Jadi AI itu misalnya contohnya bikin simpel dulu yang ChatGPT. ChatGPT jauh lebih simpel daripada Midjourney atau yang gambar ya. Karena yang gambar itu ada dua layer sebetulnya. Layer teks, layer bahasa, dan layer visual gitu. Tapi kita bikin yang lebih simpel yang ChatGPT aja. Jadi hubungannya kayak gini, satu prompt itu kan sebetulnya pancingan ya. Kita mau memancing dia untuk bicara apa atau mengawali uraian dengan kata apa gitu ya. Itu yang dimaksud dengan prompt. Nah, prompt ini hanya bisa jalan kalau AI-nya sudah belajar pola bahasa yang menjadi tempat dia latihan. Dataset itu fungsinya adalah menyediakan tempat latihan itu. Jadi kalau kita misalnya input ke dalam si mesin itu satu file besarnya misalnya 10 giga gitu, 10 gigabyte itu kita inputkan ke mesin itu isinya teks gitu ya. Nah, maka dia akan belajar dari teks itu dan mengenali polanya. Oh, tata bahasanya itu seperti ini setelah kata benda, terus kata kerja, lalu ada apalagi dan seterusnya. Nah, dari situ dia dapat pola bahasa gitu ya. Jadi di situ ada persoalan ya apa? Jadi tantangan utamanya pertama adalah memastikan bahwa pada proses latihan dataset yang diinputkan ke dia itu sesuai dengan keluaran akhir yang kita harapkan. Misalnya kalau kita mau bikin satu chatbot seperti ChatGPT yang bisa menjawab secara natural dalam tata bahasa yang beres, maka ya jangan kita inputin di sana ketikan WA, karena di dalam ketikan WA isinya singkatan semua, tata bahasanya kacau gitu. Atau postingan Twitter yang isinya singkatan gitu ya. Kita input ke sana Wikipedia, berita-berita online yang sudah di-scan dan seterusnya kayak gitu. Jadi dataset itu tujuannya itu ya. Dia menjadi tempat latihan AI. Dia cara AI mengenali pola itu di situ. Maka dalam misalnya ChatGPT, kenapa dia bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan grammar yang relatif baik ya. Artinya jelas subjek, predikat, objek, keterangannya itu clear. Ya karena dia latihannya dari dataset yang terdiri dari Wikipedia, news, dan forum-forum online yang memang tata bahasanya rapi gitu. Jadi si OpenAI ini tidak menginputkan ke dalamnya postingan Twitter, terus percakapan yang kacau gitu enggak, tapi yang diinput memang yang seperti itu. Tapi ini juga punya dampak, artinya justru karena dia diinput oleh dataset yang isinya adalah news dan percakapan orang secara serius seperti itu. Ketika dia diminta menulis sesuatu yang kreatif, yang imajinatif, bahkan punya bentuk puitik gitu ya, secara bentuk gitu aneh gitu, dia nggak bisa. Dia cenderung cara berbicaranya faktual gitu. Dia menyampaikan fakta-fakta. Jadi ketika diminta misalnya bikin puisi, itu puisinya jadinya kayak prosa gitu. Kayak uraian berkalimat gitu ya. Jadi dia tidak bisa membuat puisi yang betul-betul bentuknya aneh gitu. Karena itu tadi datasetnya adalah dataset yang memang faktual gitu ya. Nah jadi itu hubungannya antara dataset dengan prompt ya. Kenapa kita bisa menghasilkan uraian tertentu dari ChatGPT ya karena tadi ada dataset tempat AI itu latihan dan ada prompt yang kita berikan. Kita bisa misalnya memaksa ChatGPT keluar dari datasetnya. Misalnya coba tuliskan satu puisi yang secara tata bahasa kacau gitu. Nah dia akan berusaha tapi dia nggak pernah betul-betul bisa keluar dari constraint dataset karena dataset ini kayak ingatannya dia. Kalau dia nggak pernah punya ingatan tentang bentuk yang kacau ya dia nggak bisa diminta bikin bentuk yang kacau. Ibaratnya kayak gitu. Kalau anak kecil misalnya disuruh dari kecil dilatih untuk menggambar beres gitu ya, gambarnya rapi, halus gitu ya dengan komposisi yang baik dan seterusnya. Dia diminta gambar asal kan nggak bisa. Jadi taunya gambar itu ya bener kayak gini gitu ya dengan hukum-hukum seni lukis yang beres gitu. Ketika diminta liar, diminta nakal nggak bisa dia gitu. Sama kayak mesin juga gitu. Ya, caranya bikin dia nakal adalah kita ganti datasetnya gitu. Jangan pakai dataset yang faktual, pakai dataset yang isinya adalah puisi Indonesia modern sejak awal abad ke-20 misalnya. Maka akan keluar juga kalimat-kalimat yang nggak nyambung, kalimat-kalimat yang berlompatan satu sama lain kata-katanya gitu. Nah itu tekniknya di situ gitu. Prompt itu hanya sifatnya memanggil satu hal yang sudah ada dalam memori gitu ya. Jadi prompt nggak bisa mengubah ChatGPT menjadi seorang penyair, nggak bisa. Atau mengubah dia jadi seorang akademisi, nggak bisa juga karena dia
stylenya dia bukan style artikel ilmiah kan yang dipelajari. Datasetnya itu bukan terdiri dari artikel ilmiah gitu. Dia lebih terdiri dari news. Maka karena news maka corak bahasanya lebih populer seperti itu. Dia nggak bisa diminta untuk kayak nulis catatan kaki gitu. Dia nggak, pasti berantakan. Kalaupun dipaksa ngarang nanti. Bikin satu studi literatur tentang satu hal, maka dia bikin sumber yang nggak ada sebetulnya. Buku-buku yang nggak ada gitu. Ya itu karena tadi itu dia nggak berlatih dengan dataset seperti itu. Ini sama halnya dengan orang kayak misalnya membuat satu di AI visual yang lama ya, yang Midjourney, DALL-E yang versi tahun lalu lah. Itu tuh seringkali kesulitan diminta menggambar jari. Jadi kalau kita lihat gambar AI yang ada jari tangannya, itu pasti ada yang aneh atau jarinya kelebihan atau kurang gitu ya. Itu kenapa? Karena dataset yang menggambarkan, yang memperlihatkan adanya jari secara utuh itu nggak pernah ada. Orang selalu kalau dalam foto kan jari tangan itu bukan sesuatu yang dominan wajah kan. Jari itu biasanya ditaruh di depan gini dan ada siluet, sehingga jumlah jari kadang-kadang nggak kelihatan sepenuhnya gitu. Karena datasetnya kebanyakan isinya gitu, ketika dia diminta gambar jari, nggak pernah bisa si AI-nya ini. Nah ini problem sama dengan tadi itu. Karena tergantung dia latihannya apa. Maka di dalam AI dikenal ada istilah garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar gitu. Kalau kita input dengan dataset yang nggak proper, ya nggak proper juga hasil yang kita harapkan. Jadi harus kita dari awal ketika berinteraksi dengan AI punya kesadaran tentang korpus itu. Dataset apa sih yang mau kita inputkan, karena kita pengen punya dia menghasilkan karya seperti apa gitu. Nah itu, jadi kayak gitu sih. Tes ya. Berkaitan dengan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pengaruh AI, karena tadi di akhir ditekankan harusnya AI dimanfaatkan oleh semua orang karena general intellect sebagai pendapat asasi universal basic income tadi. Nah itu untuk menyadarkan akan hal itu di zaman sekarang yang rata-rata kita masih bisa dibilang belum merata untuk pemahamannya itu, apakah nantinya akan sulit? Karena untuk membangkitkan gerakan itu, tiba-tiba saya kepikiran sama satu produk yang mana dulunya itu ditentang, tapi sekarang kita banyak pakai. Itu adalah Aqua. Di waktu dulu kan dibilang semua air itu bisa kita langsung olah dari keran. Tapi paradigma itu berhasil dialihkan oleh Aqua. Yang tadinya itu adalah general goods, jadi salah satu corporate goods. Nah, corporate-nya itu juga pintar saya lihat-lihat karena dia berhasil memberikan semacam kepastian. Ini airnya sehat, aman, dan lain-lain, kemasannya aman, dan apa terjaga mutunya, begitu-begitu. Nah itu saya masih cukup ragu karena yang namanya sudah berhadapan dengan corporate, apalagi ini juga sudah jadi perusahaan internasional, OpenAI itu sendiri, itu pasti akan sulit juga untuk mengubah paradigmanya, karena ya mereka akan bilang, ya ini hasil effort kita untuk mengolah data-datanya gitu. Dan untuk yang tadi pertanyaannya itu bagaimana untuk menanggapi perubahan paradigmanya itu. Yang kedua, itu saya tadi sempat terpikir karena sempat juga disebutkan bahwa etika rilis produknya AI ini termasuk salah, betul. Nah itu sayangnya setelah di searching itu memang OpenAI berangkat dari startup ya. Ya saya juga pernah berpengalaman di startup selama ya agak lama, dan kita di startup memang ditekankan untuk merilis produk minimum viable product. Jadi yang masih minim gitu udah harus diproduksi dan baru dikoreksi setelahnya. Nah itu mungkin saya rasa benar, itu salah satu bentuk kekurangan dari startup yang kita agung-agungkan, karena
mutakhir dan teknologinya tinggi. Nah, ternyata ada sisi kelemahannya yang mana cukup mengganggu banyak lini bidang yang bisa dibahas di general intellect tadi. Nah, jadi untuk yang itu dari perspektif saya, yang kedua hanya dari perspektif, nggak ada pertanyaan dari perspektif saya, karena ini startup jadi memang ada sistemnya yang harus memaksa ada hasil produk minimalis yang dirilis begitu. Terima kasih. Oke. Ya memang jadi emang susah sih mengubah itu, pasti susah ya. Artinya itu kan kita nggak mungkin meminta si perusahaannya berubah pikiran, pasti nggak mungkin. Kita harus memaksa dia berubah dengan cara mengubah regulasi. Artinya regulasinya pun pemerintah juga harus dipaksa disadarkan bahwa ini untuk kepentingan publik sebetulnya, bukan untuk kepentingan privat AI ini gitu. Dan ini kasusnya mirip sih dengan kayak yang tadi disebut ya, soal air gitu ya. Jadi seringkali kan barang publik seperti air, terus kemudian udara, itu kan hal-hal yang seringkali nggak dihitung ya dalam masyarakat. Artinya diasumsikan saja ada terus-menerus gitu. Padahal sebetulnya kan di dalam ekonomi modern, semua itu kan bisa saja hilang ya. Dia nggak sepenuhnya ada. Kalau kita bicara masyarakat tradisional, oke lah pasti dia ada ya. Air, udara itu terjamin gitu. Tapi ketika kita bicara masyarakat modern di mana ada polusi dan seterusnya, tidak pernah ada jaminan bahwa akan ada selalu air bersih yang cukup untuk setiap orang atau udara yang bersih gitu ya. Dan semua itu yang kemudian di dalam ilmu ekonomi sebenarnya disebut sebagai externalities kan. Hal-hal di luar pasar gitu. Hal-hal di luar proses produksi dan konsumsi ekonomi gitu ya. Dia dianggap sesuatu yang terus-menerus ada. Padahal kan nggak begitu ya. Dalam kenyataannya ketika produksi ditingkatkan sampai ke taraf tertentu, hal-hal yang diasumsikan terus ada itu bisa terpengaruh juga gitu. Dia bisa hilang gitu. Air bersih biar jadi langka, udara bersih juga makin langka gitu. Nah, itu yang kemudian seringkali nggak dihitung dalam pembicaraan ekonomi tentang laba dan rugi perusahaan gitu ya. Ada beban yang sebetulnya dibayarkan, tetapi yang bayar itu masyarakat ya. Yang bayar akhirnya publik, alam sekitar gitu ya, bukan perusahaan itu gitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kasus ekonomi sekarang gitu. Dan dalam hal ini dikhawatirkan AI juga seperti itu. Artinya bahwa ketika dia dirilis lebih awal untuk keperluan pemasaran dan seterusnya itu ya, MVP dan seterusnya tadi, itu sebetulnya dia berdampak pada publik tadi ya. Ada sesuatu yang terkikis dari publik, misalnya akibat adanya aplikasi tertentu muncul konflik sosial gitu ya, muncul beban-beban yang tidak dihitung dalam biaya produksi dan konsumsinya si perusahaan ini, tapi sebetulnya dibayar oleh masyarakat dalam bentuk keresahan dan seterusnya gitu ya, keresahan sosial dan seterusnya. Nah, hal-hal kayak gini yang harusnya lebih banyak diangkat ya. Usaha untuk mengembalikan public goods tadi, atau yang disebut di dalam diskursus lain disebut sebagai commoning gitu ya, mengusahakan segalanya bersama-sama gitu, itu berarti juga harus menghitung ulang semua yang selama ini dianggap sebagai externalities gitu ya. Hal-hal yang dianggap di luar itu harusnya juga dihitung ya. Biaya reproduksi dari adanya masyarakat itu juga harus dihitung. Berapa banyak masyarakat yang terdampak oleh teknologi ini, dan itu harus dihitung sebagai cost dari produk ini gitu. Nah, selama ini AI teknologi itu dilihat sebagai sektor yang menguntungkan karena ada beban yang nggak dihitung gitu ya, beban yang dianggap hilang gitu aja, ditanggung oleh masyarakat gitu. Padahal kalau itu dikonversi jadi uang terus dihitung, maka sebetulnya perusahaan ini rugi, atau bahkan negara atau masyarakat dunia itu rugi dengan adanya produk-produk yang dirilis itu. Nah, era AI itu jadi satu menawarkan satu cara pandang baru untuk melihat persoalan itu gitu, bahwa sebetulnya produk yang sepertinya harmless kayak AI yang banyak membantu sebetulnya juga berdampak pada kehidupan publik yang luas seperti tadi itu gitu menurut saya. Ya, tadi sudah terjawab dari Dias. Masih ada teman-teman yang mau merespon? Yang di belakang? Yang di tengah? Langsung nggak mau lihat saya. Mbak Iza, ada yang nyusul? Selain Mbak Iza? Oke, Mbak Iza dulu deh.
Iya, selamat malam Mas. Penasaran aja sih. Tadi kan di awal dipaparin kalau tentang hukum-hukum per AI-an ini gitu ya. Penasaran aja apakah saat ini gitu ada hukum khusus yang menangani hal ini selain hukum hak cipta gitu. Terima kasih. Ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan lalu barusan dirilis satu, nggak tahu undang-undang atau PP ya, peraturan pemerintah ya, yang mengatur tentang AI gitu. Dan di sana ada klausul tentang misalnya bahwa AI itu tidak memiliki hasil dari yang dibikin dengan AI itu nggak punya status kepemilikan privat gitu ya. Dia sifatnya publik gitu ada. Dan bahwa dia nggak boleh digunakan untuk keperluan politik gitu ada juga kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Dan itu memang bagian dari satu perdebatan internasional ya di dunia sekarang juga lagi kejar-kejaran untuk membuat satu peraturan yang bisa meregulasi ini, karena kalau dibiarkan kepada mekanisme pasar akan kacau semuanya gitu. Misalnya tentang di dalam tradisi hukum kan ada hukum Amerika ya, ada klausa tentang fair use ya, penggunaan yang layak gitu. Jadi kalau ada satu karya lalu kemudian dimodifikasi dalam tingkat yang cukup, maka dia bisa diajukan untuk klaim kepemilikan intelektualnya gitu ya, kekayaan intelektualnya. Nah, tapi dalam AI apakah klausa fair use itu berlaku atau tidak? Nah, perdebatannya itu paling besar ada di sana gitu. Jadi ada anggapan bahwa sebetulnya AI itu sama halnya dengan seniman lain yang melakukan adaptasi dari karya terdahulu gitu ya. Satu karya yang kemudian diadaptasi dalam bentuk yang lain, dikembangkan gitu ya. Maka dia hasil dari pengembangan itu adalah suatu kekayaan intelektual tersendiri milik orang yang mengembangkan, bukan milik seniman asli gitu. Itu sah, itu diakui. Tapi dalam hal AI jadi lebih tricky karena itu berkaitan dengan persoalan sejauh mana AI bisa dikatakan mengembangkan gitu. Kan AI menurut anggapan sebagian orang hanya mengcopy pola yang ada gitu. Jadi dia tidak mengembangkan. Jadi klausa fair use tidak berlaku dalam kasus AI gitu. Nah, itu perdebatannya. Tapi di Indonesia kayaknya saya nggak tahu perkembangan terkini seperti apa, tapi sepertinya masih dibuka kemungkinan bahwa satu hasil karya AI itu adalah barang atau objek yang kemudian tidak bisa diklaim kepemilikannya secara privat gitu ya. Tidak bisa artinya orang melatihkan gambar pada AI lalu kemudian menghasilkan gambarnya, gambar ini diklaim sebagai gambar milik dia gitu ya. Itu nggak bisa karena dia sebetulnya adalah hasil dari pengembangan dari dataset yang ada gitu. Kayak gitu sih. Jadi artinya dengan kata lain hasil karya AI tidak bisa diproteksi menurut hukum hak cipta gitu. Jadi dia sifatnya public domain seperti itu. Nah, kalau nggak salah statusnya seperti itu. Cuman lebih persisnya mesti dicek lagi sih kerangka peraturan hari ini seperti apa. Belum ada yang ngantri lagi ya. Mas Ajis, ada yang nyusul? Ini untuk kedua kalinya. Oke, ada yang lain? Oke. Tapi mungkin sebelum ke mana? Ke teman-teman PK Kota lagi, karena ini mic-nya bolak-balik ke sana. Mungkin saya mau coba probing sedikit Mas Martin, supaya mungkin rasa penasarannya terjawab. Tadi sempat disinggung, diperlukan sebuah gerakan masyarakat untuk melihat bahwa ada sisi ketidakadilan jika keuntungan hanya diambil oleh korporat saja. Karena toh pada dasarnya data-data yang didapatkan itu kita nggak bisa tahu, jangan-jangan data kita juga digunakan di perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghasilkan karya-karya dari AI. Jadi ada unsur AI ini sebenarnya dua sisi pisau. Di satu sisi tadi kalau dihitung kerugiannya banyak sekali, seperti pekerjaan-pekerjaan konvensional yang mungkin seniman lukis, kemudian orang ya udah nggak usah deh, dari AI aja bisa ngeprint karya yang menarik. Kemudian fotografer, mungkin ilustrator, pekerjaan yang terancam kemudian bisa digantikan oleh AI. Itu kalau mau dihitung kerugiannya. Tapi kalau dilihat dari sisi membantu pekerjaan, mungkin banyak sekali yang terbantu dengan AI. Ya udahlah, bayar fotografer cukup mahal, saya terbantu dengan AI yang versi gratisan saja mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dengan berhemat, bisa
membantu pekerjaan-pekerjaan mahasiswa misalnya. Nah dari dua sisi ini ada yang merugikan, ada yang kemudian menguntungkan, ada juga sisi-sisi pekerjaan baru. Orang juga bisa masuk ke perusahaan AI kemudian menjadi karyawan di situ misalnya, jadi ada sisi keuntungan. Jadi kalau anak-anak muda yang hadir di sini ini ingin terlibat terus memantau AI, kemudian menjadi bagian sebuah gerakan yang adil, sebenarnya yang adilnya kita perlu memikirkan keadilan untuk perusahaan AI-nya juga nggak? Karena di sana juga ada orang-orang yang bekerja dan melatih AI itu kan juga nggak serta-merta ya tiba-tiba dia pintar. Kan di dalamnya ada para anak muda pekerja yang menginput data, mengumpulkan, kemudian dari situlah bisa mereka berpikir bagaimana meningkatkan kecerdasan AI. Jadi kita harus bersikapnya seperti apa ini? Kalau Mas Martin punya wacana pemikiran lain. Ya, memang serba salah sih era sekarang ini karena kan tadi itu ya di satu sisi dia ada masalahnya, dia mendisrupsi begitu banyak hal, tapi di sisi lain dia juga membuka begitu banyak kemungkinan baru lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya menolak AI, makanya tawaran yang paling mungkin sekarang justru bagaimana membuat satu mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pihak-pihak yang terdampak itu juga memperoleh hasil yang setara. Salah satunya tadi ya dengan universal basic income yang didapat dari pemanfaatan dari AI itu gitu ya. Itu untuk mengembalikan sebagian dari biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat ya ketika satu produk AI di roll out lebih awal gitu ya. Sedangkan menghasilkan dampak buruk gitu kan. Semua itu bisa dijawab dengan kalau misalnya dia mensponsori atau mendukung si universal basic income misalnya seperti itu. Jadi banyak eksperimen sekarang kan tentang universal basic income kan tertahan pada persoalan dari mana kita membiayai UBI ini gitu, universal basic income ini. Kalau dari duit pajak kayaknya berat juga gitu ya. Nah maka jawabannya biasanya salah satu yang mungkin adalah dengan teknologi ini. Sektor teknologi ini kan sebetulnya sektor yang di satu sisi menguntungkan banyak orang tapi dampaknya juga banyak gitu. Maka oleh karena itu untuk memastikan bahwa dampaknya itu bisa jumbuh atau selaras dengan manfaatnya, tidak dampak negatifnya itu tetap bisa ditutup dengan manfaatnya, maka perlu ada mekanisme subsidi silang semacam itu lewat universal basic income misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian membuat si ekosistem AI dan seterusnya ini bisa bermanfaat untuk publik yang lebih luas sih kayak gitu. Nah, untuk mumpung lagi bicara universal basic income-nya tadi, kalau yang Mas Martin udah pernah lihat mungkin belum pernah diterapkan ya, baru ini kita kepengennya seperti itu. Kira-kira yang harus membayar untuk itu kalau bukan dari pajak ya, kalau pajak kan duit kita sendiri, artinya si korporatnya yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan benefit-benefit untuk sekian banyak orang yang disinyalir dari situlah data dia dapat gitu. Jadi seperti apa sih format yang dipikirkan oleh Mas Martin? Duitnya dari siapa nih? Terus bentuk ke masyarakatnya kira-kira apa sih gitu? Kita juga penasaran. Universal Basic Income pernah dicoba ya, ada satu pilot project di Jogja, beberapa kelurahan kalau nggak salah sama si tempatnya si siapa namanya Sugeng Bahagio itu siapa nama lembaganya kemitraan atau apa lupa, yang kemudian memastikan supaya mereka menarik duitnya dari buka donasi itu ya change.org atau semacam itu gitu, kitabisa.com itu menarik sejumlah uang dari publik untuk itu, lalu kemudian diuji cobakan ke beberapa entah kelurahan atau apa di Jogja itu, untuk kemudian dari situ terbukti bahwa dengan adanya universal basic income ini dia tidak membuat orang jadi malas kan. Salah satu ketakutan orang terhadap UBI kan kalau udah nggak kerja pun dikasih duit kan, ngapain orang kerja gitu, orang jadi malas, ternyata enggak gitu. Nah tapi itu pilot project yang dilakukan kecil-kecilan kan. Nah, kalau kaitannya dengan AI ini sebetulnya mekanismenya tentunya pasti lewat pajak ya, tapi mungkin bisa ada semacam pajak progresif atau pajak khusus untuk perusahaan-perusahaan semacam ini ya. Bukan hanya AI, tapi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan masalah hidup, kemaslahatan orang banyak, kayak misalnya yang berkaitan dengan katakanlah satu hal misalnya rokok, terus kemudian AI, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang menunjang gaya hidup yang buruk gitu ya. Misalnya seperti gula atau apa segala macam gitu ya. Yang itu yang harusnya ditarik dengan mekanisme pajak untuk kemudian memberikan sejumlah uang lebih banyak untuk membiayai sistem universal basic income itu. Jadi artinya
UBI kan tujuannya untuk mengcounterbalance dampak buruk dari gaya hidup yang timbul akibat kehidupan modern yang disebabkan oleh mereka sendiri sebetulnya. Jadi oleh perusahaan-perusahaan itu, sehingga mekanismenya mungkin bisa seperti itu ya. Jadi diambilkan dari sektor-sektor yang memang selama ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat dalam jumlah yang besar seperti itu, tambang termasuk juga, untuk kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk UBI untuk menutup biaya reproduksi sosialnya gitu, kayak gitu. Terima kasih. Silakan Mas Aziz tadi, sama kemudian nanti diikuti Mbak Alia ya. Boleh pas the microphone. Oke, saya Aziz, Mas. Sebelum kesini tadi nonton video Mas Martin dulu yang diupload 11 hari yang lalu soal AI dan juga soal AI yang ngomongin iklan iPad, ya kan, iklan iPad yang terbaru, versi yang terbaru ini ya akan menghilangkan tuh iklannya mesin press seni-seni, habis itu semuanya dipres jadi satu. Nah, itu akan ngomongin situ. Ya, yang ngomongin itu. Nah, setelah itu aku banyak ngobrol dengan temanku. Setelah nonton nih, kan tadi dia aku ajak, aku mau cerita dikit sih. Ayo ke sini sekalian kita mau ini. Mas Martin tuh siapa sih katanya gitu. Habis itu aku liatin video dan juga bahas ini soal AI. Nah, aku sepakat semua dengan apa yang disampaikan sama Mas Martin, tapi aku rasa selain gerakan untuk membangun perusahaan AI ataupun perusahaan teknologi media itu untuk dia bertanggung jawab dan juga memberikan hak bagi kita, AI itu menghilangkan proses bagiku, proses manusia itu sendiri. Yang tadinya internalisasi nilai, lalu internalisasi pengetahuan, semuanya itu bisa kita dapatkan sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang dari buah pemikiran kita, akan tetapi AI itu mempermudah hal itu sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan tanpa kita banyak berproses. Maka aku rasa proses itu yang hilang. Nah, maka gerakan hal lain selain mendorong itu, aku rasa karena saya sebagai pendidik mengembalikan lagi mendidik dan juga pendidikan itu kembali membangun proses untuk kembali ke alam. Karena hal itu yang sedikit terdegradasi dari kampanye-kampanye publik. Gimana ya pendidikan itu adanya teknologi modern yang lebih baru, maka hal itu akan kita pakai. Pendidikan ataupun orang membangun itu hal teknologi baru yang selalu dikampanyekan, karena kerangka pasar modern itu kan kerangka pasar di mana produk-produk baru ditransfer, diinternalisasikan mau nggak mau kepada kita sebagai manusia. Maka aku rasa mengembalikan proses seperti ini, seperti kita membangun ruang-ruang ini dan juga membangun pendidikan yang tidak hanya mengandalkan teknologi saja, itu aku rasa perlu dilakukan, karena kampanye ini akan berdampak sekali bagi kehidupan manusia ke depan, menghilangkan proses manusia sebagai manusia ini tadi yang tidak tergantung dengan sebuah mesin. Itu sih Mas Martin. Ya, ya saya setuju juga ya bahwa memang AI ini berdampak juga pada sektor pendidikan ya. Artinya cara kita belajar sekarang dengan cara kita belajar sebelum adanya AI itu akan berubah banget sih, terutama generasi yang sedang mengalami sekolah sekarang ya, SD, SMP, SMA terutama ya, sekolah pendidikan dasar dan menengah itu total berubah sangat-sangat drastis ya, karena sekarang anak SD bisa tanya ke ChatGPT kan untuk bikin jawaban atas soal-soal ulangan dan seterusnya gitu, atau sampai kuliah juga sih mereka juga bisa minta ChatGPT bikin makalah atau apa, itu juga bisa ya. Nah, artinya di sini ada satu problem yang mungkin bisa disetarakan dengan problem transportasi. Kalau dalam hal transportasi kan inovasi besarnya adalah
platform matchmaking kayak Google, Gojek, Grab gitu ya, Uber dan seterusnya itu kan menggantikan cara kita memposisikan diri terhadap sarana transportasi. Kalau dulu orang itu kan beli motor, beli mobil untuk bisa bepergian ya. Nah, dengan adanya ojek online, seperti Gojek dan seterusnya itu, kita nggak perlu punya mobil atau motornya, kita cukup punya aksesnya, akses untuk bisa bepergian gitu. Nah, sama halnya dengan ChatGPT sekarang ya. Oh, jangan-jangan ChatGPT-nya menggulirkan satu cara lain dalam kita memperoleh pengetahuan gitu ya. Mungkin kita tidak harus mengumpulkan pengetahuan, memiliki pengetahuan dengan cara belajar. Kita hanya perlu akses ke pengetahuan manakala diperlukan gitu. Jadi kalau pas kita butuh pengetahuan, kita tinggal tanya ChatGPT, selebihnya nggak usah kita apalin, bahkan nggak usah kita pelajarin. Gitu. Nah ini kan bahaya ya, artinya ketika kita memperlakukan pengetahuan seperti itu sebagai sekedar akses ya, bukan sebagai proses untuk mengakuisisi atau mempelajarinya, akan ada satu hal yang hilang ya, yaitu kemampuan untuk memilah mana yang perlu kita ketahui dan mana yang enggak gitu ya. Kalau kita hanya tinggal tanya ke ChatGPT ketika kita perlu, siapa yang memastikan bahwa kita perlu pengetahuan itu atau enggak? Itu kan dari kita biasanya. Nah, kita bisa memastikan kita perlu atau kita enggak perlu karena kita tahu, kita punya background knowledge kan, pengetahuan latar belakang yang mendorong kita mencari tahu, memilah pengetahuan dan seterusnya. Kalau ini kan enggak, kita kayak disuapin sama AI kan. Ketika ditanya sama dosennya, apa teori pendidikan yang dikembangkan oleh siapa gitu. Jadi dia masukin ke ChatGPT langsung keluar hasilnya kan. Dengan kata lain dia nggak mempelajari cara kita mengetahui gitu, cara manusia mengetahui gitu. Nah padahal ini yang diperlukan untuk kemudian kita bisa survive sebagai manusia gitu ya di kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita mencari tahu, memilih informasi, menyortir dan seterusnya. Kalau kerja-kerja kayak gitu tuh di outsource ke AI, berarti fungsi manusia menjadi hilang ya. Ada unsur dari kemanusiaan yang hilang gitu di situ, yaitu manusia sebagai agen yang memproses informasi. Ya. Yang tersisa adalah manusia sebagai konsumen informasi. Dia menerima begitu saja yang sudah diberikan oleh ChatGPT. Artinya kalau proses ini dibiarkan terus-menerus tanpa pendampingan, tanpa penekanan pada tadi ya pertemuan langsung dengan proses pembelajaran dengan alam, dengan lingkungan sekitar, maka itu akan corak orang belajar, corak orang berpikir pun akhirnya akan berubah karena cenderung menjadi konsumen informasi aja gitu. Dia bukan lagi sebagai seorang kurator ya. Proses orang mengalami pendidikan kan sebenarnya proses menjadi kurator informasi kan. Dia memilih mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Kalau fungsi kuratorialnya dipasrahkan, di outsource ke AI, lama-kelamaan anak didik kan nggak punya lagi kepekaan kuratorial ya. Sehingga akhirnya dia jadi konsumen informasi tadi. Dia percaya begitu aja yang diberikan oleh mesin atau sesuatu yang ada di luar dirinya gitu. Nah itu bahayanya sih. Maka perlu memang selalu diimbangi dengan tadi ya pembelajaran langsung, proses pendidikan yang lebih konvensional gitu, kayak gitu. Ini yakin nih nggak mau nanya lagi, rugi loh. Mas Martin ada yang mau ditambahkan? Teman-teman kayak bingung nih mau nanya apa lagi. Atau udah jelas banget ya tadi ya? Kucing. Saya tadi dia disinggung ya sebagai dataset. Baik, tadi sisi-sisi pentingnya tadi sudah diungkapkan bahwa kesadaran untuk memilah AI ini dari sisi positif dan negatifnya nih harus diketahui teman-teman juga. Jadi jangan sampai ekstrim banget yang totally menolak karena itu bakalan negatif, tapi juga
ketika menerima dan menggunakan itu juga memahami konsekuensinya yang sekarang juga ke depannya. Jangan-jangan nih teman-teman yang sekolah di seni rupa nanti dampaknya apa ke depan dengan makin berkembangnya AI, itu perlu dipikirkan ya, karena teman-teman kita di sini juga ada yang profesinya bergelut di seni budaya. Jangan-jangan nanti sudah tidak diperlukan sastrawan-sastrawan lagi, tapi semuanya sudah tergantikan karena AI sudah terlatih untuk membuat puisi-puisi yang nyeleneh itu ya, dengan data-data yang lebih lengkap lagi. Tapi tadi juga dijelaskan oleh Mas Martin bahwa proses belajar konvensional itu tentunya tetap dibutuhkan, karena itu tentu tetap tidak bisa menggantikan sifat-sifat kuratorial yang dimiliki oleh manusia secara alami. Juga ketika menghasilkan karya seni itu ada unsur-unsur manusia menikmati ya, bagaimana ketika memotret itu ada sisi healingnya, ada sisi ketika melukis itu ada bukan cuman pengen oh jadi terus dijual deh, tapi juga ada yang dinikmati dari proses menciptakan, seperti itu. Yang saya tangkap dari Mas Martin seperti itu. Kita ucapkan terima kasih, kita sudah banyak diberi ilmu, dan hari Jumat nanti Mas Martin akan meluncurkan novel ya, dan lokasinya ada di sini. Kalau teman-teman hadir, ada waktu untuk hadir, itu hari Jumat jam 7 malam. Jadi akan dibahas buku terbarunya Mas Martin, judulnya apa Mas? Sebelum Hancur Lebur. Ini berupa novel ya, tentang AI. Jadi teman-teman kita kelas di Kamis, berarti Jumat kan kosong. Kalau ingin tahu dan penasaran tentang novel bertema AI-nya Mas Martin, ya silahkan datang Jumat jam 7. Kita tepuk tangan untuk sesi kita. Setelah ini kita akan berfoto bersama di sini.